Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilwa Putri Pona dengan NIM 23021201183. Saya akan mempresentasikan bab 2 proses pengendalian manajemen. Materi yang akan dibahas adalah pengendalian anggaran dan analisis varians, pengendalian pemasaran dan distribusi. Pengendalian anggaran dan analisis varians. Pengendalian anggaran merupakan metode manajemen yang penting untuk mengendalikan biaya dan memaksimalkan keuntungan. Ini dapat dipahami sebagai salah satu contoh rasionalitas manajerial tertinggi. Anggaran dan jenisnya. Anggaran adalah alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam suatu organisasi. Administrasi pengendalian anggaran. Dalam sebuah organisasi besar, proses sistem pengendalian anggaran dapat diatur di sepanjang baris berikut. Yang pertama, ada penetapan tujuan, yaitu anggaran rencana untuk mencapai tujuan, dan lebih baik untuk mendefinisikan dengan sangat tepat. Tujuan harus tertulis dan area kontrol harus digambarkan dengan jelas, sehingga setiap orang memahami dengan jelas rencana dan ruang lingkupnya. Yang kedua ada membangun pusat anggaran, yaitu bagian dari organisasi bisnis yang didirikan untuk mengendalikan anggaran. Yang ketiga, masukkan catatan akuntansi yang sesuai dan kompilasi. Departemen akuntansi menyediakan data yang dibutuhkan oleh Departemen Anggaran. Yang keempat ada perumusan bagan organisasi anggaran, yaitu peta yang menggambarkan fungsi dan tanggung jawab setiap anggota staf manajemen dan memastikan bahwa setiap orang mengetahui posisinya dalam organisasi dan hubungannya dengan anggota lainnya. Yang kelima ada membentuk komite anggaran, yaitu misalnya di perusahaan kecil, akuntan biaya bertanggung jawab untuk menyiapkan anggaran. Tetapi di perusahaan besar, komite anggaran ditunjuk untuk tujuan. Komite anggaran terdiri dari Chief Financial Officer, manajer keuangan. Yang keenam ada penyusunan manual anggaran, yaitu atau jadwal atau buku peraturan yang menjelaskan tanggung jawab personel yang terlibat dalam persiapan harian, formulir, dan catatannya yang diperlukan untuk pengendalian anggaran. Yang ketujuh ada tingkat aktivitas, yaitu tingkat normal yang sangat penting karena merupakan dasar dari anggaran. Yang kedelapan, memilih periode anggaran atau lamanya periode anggaran umumnya tergantung pada sifat rencana. Yang kesembilan ada mencari faktor penganggaran utama. Anggarannya harus dirumuskan di sekitar faktor anggaran utama perusahaan. Yang ke-10 ada alokasi biaya anggaran ditentukan. Ini adalah biaya yang diharapkan dari pusat anggaran dalam jangka waktu tertentu, relatif terhadap tingkat kegiatan yang dicapai oleh pusat anggaran. Terus ada eksekusi anggaran dan catatan kinerja aktual, yaitu salinan dari total porsi anggaran yang sesuai dari masing-masing departemen di area kegiatan yang relevan didistribusikan kepada masing-masing orang yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan. Dan yang terakhir ada analisis dan pelaporan varians anggaran. Yaitu adalah perubahan antara hasil yang direncanakan dan hasil aktual yang diukur dalam mata uang. Selisih anggaran adalah selisih antara angka anggaran dengan angka sebenarnya. Elemen keberhasilan sistem pengendalian anggaran. Keberhasilan ini ada 10 proses yang akan kita bahas. Yang pertama ada tujuan, ada pengetahuan tentang perilaku biaya, peramalan kegiatan usaha yang akurat, koordinasi kegiatan usaha, pendidikan, mengomunikasikan anggaran, penerimaan dan kerjasama, dan fleksibilitas yang wajar, dan dukungan sistem yang memadai, serta menyediakan kerangka evaluasi. Anggaran dan jenisnya. Anggaran adalah alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam suatu organisasi. Anggaran operasional umumnya mencakup 1 tahun dan menunjukkan proyeksi pendapatan dan pengeluaran untuk tahun ini.
Terdapat dua metode yang dapat digunakan untuk menyusun anggaran fleksibel, yaitu rumus metodologi dan berbagai aktivitas, atau metode di atas meja. Penyusunan anggaran fleksibel umumnya mengikuti langkah-langkah. Yang pertama itu ada menentukan ruang lingkup kegiatan untuk merumuskan anggaran fleksibel. Yang kedua adalah menentukan perilaku biaya tetap variabel dan semi variabel untuk setiap elemen biaya. Yang ketiga adalah pilih tingkat aktivitas, biasanya dalam hal produksi. Yang keempat menyiapkan anggaran untuk setiap kegiatan. Anggaran juga terbagi menjadi beberapa, yaitu ada anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel ini adalah anggaran dinamis yang dirancang untuk berubah berdasarkan tingkat aktivitas. Ini juga disebut anggaran variabel atau anggaran rasio geser. Yang kemudian ada anggaran rumah tangga. Ada anggaran rumah tangga yaitu secara umum penyusunan anggaran visional yang didasarkan pada data anggaran tahunan yang sebelumnya. Hal ini karena angka tahun sebelumnya disesuaikan dengan inflasi. Kemudian usulan kenaikan atau penurunan tingkat kegiatan usaha digunakan dalam penyusunan anggaran tahun berjalan. Kemudian ada total anggaran. Total anggaran adalah anggaran ringkasan yang mencakup anggaran semua fungsi perusahaan. Kemudian ada anggaran kinerja. Anggaran kinerja dirancang untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dengan mempertimbangkan tujuan khusus dan organisasi umum. Penganggaran kinerja melibatkan penyusunan laporan kinerja. Laporan-laporan ini disusun dengan membandingkan anggaran dengan data aktual dan mengungkapkan perbedaannya. Laporan-laporan ini juga disiapkan menggunakan data yang disediakan oleh sistem akuntansi. Analisis varians. Tujuan utama dari setiap proses pengendalian adalah untuk mengidentifikasi perbedaan antara kinerja aktual dan standar tetap. Jika ditemukan penyimpangan antara yang sebenarnya dan standar, perlu dilakukan analisis penyimpangan untuk mengetahui penyebab penyimpangan dan mengusulkan beberapa tindakan korektif. Dalam analisis varian ini juga, jika beberapa individu ditemukan bertanggung jawab atas variasi, itu disebut varian terkontrol. Namun, dalam beberapa kasus lainnya, variasi terjadi karena faktor-faktor di luar kendali individu yang disebut variasi tak terkendali. Untuk meminimalkan terjadinya ketidaksesuaian, manajemen harus memperhatikan aspek-aspek berikut. Yang pertama itu ada meningkatkan standar keandalan. Yang kedua, antisipasi keadaan darurat. Yang ketiga, pertimbangan untuk mengubah kondisi pasar. Yang keempat, memberikan toleransi untuk kemungkinan kehilangan material, jam kerja mesin, jam kerja, dan lain-lain. Yang kelima, ada pertimbangan perubahan dalam kebijakan manajemen. Agar berhasil melakukan analisis kesenjangan, manajemen harus mengambil tindakan korektif dengan cepat dan tepat. Untuk ini, manajemen harus memiliki laporan analisis, terutama memberikan alasan untuk perubahan dan komentar terhadap kinerja secara keseluruhan. Problemnya itu adalah anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel adalah anggaran dinamis yang dirancang untuk berubah berdasarkan tingkat aktivitas. Anggaran rumah tangga nol secara umum penyusunan anggaran fungsional didasarkan pada data anggaran tahunan sebelumnya. D. Pengendalian pemasaran dan distribusi. Kita akan membahas tentang ini. Jadi pemasaran sebagai area fungsional manajemen yang penting memerlukan sistem kontrol untuk memantau proses pemasaran. Sebagai area fungsional manajemen, sebagai area
fungsional manajemen yang penting memerlukan sistem kontrol untuk memantau proses pemasaran untuk memastikan implementasi yang efektif dari rencana pemasaran organisasi. Pengendalian pemasaran juga proses di mana manajemen menghasilkan informasi tentang kinerja pemasaran yang bisnis yang relevan. Dua bentuk utama dari kontrol. Itu ada mengontrol distribusi yang efektif dari upaya pemasaran, dan yang kedua ada perbandingan antara kinerja yang direncanakan dengan kinerja yang sebenarnya. Dalam kasus kedua, ingatkan manajemen untuk mengambil tindakan korektif untuk perbedaan kinerja. Ini adalah tabel tingkat pengendalian pemasaran. Misalnya jenis pengendaliannya itu adalah pengendalian strategis. Kita harus tanggung jawabnya adalah manajemen puncak. Tujuan pengendaliannya itu untuk memeriksa apakah organisasi memanfaatkan peluangnya sehubungan dengan pasar, produk, dan saluran. Alat yang digunakan adalah audit pemasaran. Yang kedua adalah pengendalian rencana. Jenis pengendaliannya dan tanggung jawabnya adalah manajemen menengah dan puncak. Tujuan dari pengendaliannya untuk mengetahui apakah hasil yang direncanakan sesuai yang dicapai. Alat yang digunakan adalah analisis penjualan, peringkat sikap, analisis pangsa pasar, beban terhadap rasio penjualan. Yang ketiga ada pengendalian efisiensi dan efektivitas, dan tanggung jawabnya itu adalah manajemen menengah. Yang tujuan pengendaliannya adalah mengkaji pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara optimal dalam pencapaian strategi dan tujuan pemasaran. Alat yang digunakan adalah rasio pengeluaran, ukuran efektivitas iklan, potensi pasar, analisis margin, dan kontribusi. Dan terakhir ada profitabilitas, yang tanggung jawabnya itu adalah pengontrol pemasaran. Tujuan dari pengendaliannya untuk mencari tahu apakah perusahaan menghasilkan laba atau tidak. Nah, alat yang digunakan adalah profitabilitas berdasarkan produk, segmen pasar, saluran perdagangan, ukuran pasar. Pengendalian strategis. Tujuan di sini dari pengendalian strategis adalah untuk memeriksa apakah yang dikembangkan untuk kampanye pemasaran telah dijalankan dan ditetapkan dengan benar, dan apakah hasil yang diharapkan tercapai. Oleh karena itu, pengendalian strategis membantu perusahaan memahami perubahan skenario pemasaran perusahaan, membantu mencegah kegagalan produk, dan memanfaatkan potensi pasar perusahaan. Yang kedua, ada rencana pengendalian. Rencana tahunan berfungsi sebagai standar di mana kinerja aktual perusahaan dapat dibandingkan untuk menemukan penyimpangan. Itu jika ada. Berikut ini memverifikasi implementasi rencana. Yang pertama ada analisis penjualan, analisis pasar pangsa pasar, rasio biaya penjualan pemasaran, analisis keuangan, analisis kartu nyeri berbasis pasar. Yang ketiga ada efisiensi dan efektivitas pengendalian. Di bawah sistem kontrol ini, upaya yang dilakukan untuk memverifikasi apakah sumber daya seperti iklan, tenaga penjual digunakan secara efektif. Pada saat yang sama, pemeriksaan efektivitas menilai kemampuan komponen strategis untuk mencapai tujuannya. Pengendalian profitabilitas. Tujuan utamanya dari bagian pengendalian pemasaran ini adalah untuk mengetahui departemen bisnis mana yang menghasilkan keuntungan bagi perusahaan dan departemen mana yang merugikan. Oleh karena itu, sistem pengendalian pemasaran yang efektif memiliki 4 faktor yang berbeda seperti pengendalian strategis, pengendalian efisiensi dan efektivitas, dan pengendalian profitabilitas. Efektivitas pemasaran perusahaan tercermin dalam sejauh mana hal ini menunjukkan 5 atribut kunci dari orientasi pemasaran seperti filsafat pelanggan, organisasi pemasaran terintegrasi, informasi pemasaran yang tepat, dan orientasi strategis dan efisiensi operasional.